Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack akan melanjutkan cerita masih seputar kisah seram seorang pelaut. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan, mungkin belum subscribe, mohon di-subscribe dulu supaya Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus teman-teman sekalian. Atau mungkin juga ketika teman-teman ada cerita horor, cerita mistis, dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini masih didapat dari saudara atau dari keluarga besar. Ini ketika kita berkumpul ya, zaman dulu ketika masih komplit gitu, ketika berkumpul pasti ada bahasan mengenai kisah-kisah horor atau kisah-kisah yang mistis dan tidak masuk di akal. Salah satunya didapat dari salah seorang saudara yang berprofesi sebagai seorang pelaut ya. Di video sebelumnya, kalau teman-teman mungkin belum mendengarkan atau belum melihat kisah Pulau Misterius ya. Ini sekarang kisah lain juga tetap dari cerita dari saksi atau dari narasumber, yaitu masih saudara sendiri ya. Kita samarkan saja namanya sebagai Pak Panjul. Pak Panjul ini adalah seorang pelaut ya, seorang pelaut yang memang pekerjaannya adalah melaut. Ini pelaut sipil yang seringnya membawa kargo. Ketika sampai di pelabuhan tujuan, itu kan pasti ada kegiatan loading atau unloading barang dari kapal ke pelabuhan. Maka para pelaut-pelaut ini biasanya ada istirahat ya, bisa sehari, bisa 2 hari. Jadi karena tahun era zaman dulu itu ya, karena beliau ini aktif dinasnya tahun 60-an sampai 90-an, itu yang jelas komunikasi belum seperti saat ini. Jadi ketika ada jeda loading atau unloading barang di kapal, para pelaut ini seringkali ngobrol-ngobrol di warung di sekitar pelabuhan atau sekitar dinas. Nah, suatu ketika Pak Panjul ini sedang ngopi gitu ya, ngopi di pelabuhan, berkenalanlah dengan sesama pelaut yang sedang unloading barang juga ya, yang dari perusahaan pelayaran yang lain. Kemudian bercerita, dan cerita ini yang kemudian dibagikan ke Mr. Zack. Seperti ini ceritanya. Sebutlah seorang pelaut namanya Pak Jono gitu ya. Pak Jono seorang pelaut juga yang beliau ini berasal dari suku Jawa gitu kan, suku Jawa yang seperti kita tahu ya, kepercayaan atau mitologi, mitologi manusia setengah ular, badannya ular, kepalanya manusia, itu kan sering kali ada di pantai selatan gitu ya, pantai selatan yang mengarah ke Australia. Tapi ini kejadian ini dialami ketika Pak Jono ini sedang melaut di sekitar Laut Jawa ke arah utara. Jadi kira-kira ke utara namun agak ke timur ya. Jadi mungkin dari Jawa Tengah menuju ke Makassar ya. Pada waktu itu
Pak Jono itu membawa sebuah barang gitu ya, barang yang harus dikirim ke Pulau Sulawesi. Seperti biasa kan, dibuat gambar track atau course-nya, kemudian dihitung berapa jumlah minyak yang dibutuhkan, jumlah air yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Dalam sebuah pelayaran itu kadang biasa kalau ada yang namanya pertukaran kru itu biasa. Nah, ada seorang kru baru dari kapalnya Pak Jono ini, kita sebut saja namanya Pak Tony gitu ya. Orang yang baru bergabung di timnya Pak Jono. Oke, setelah dicek semua ya, navigasi, minyak, BBM, solar aman, air bersih aman, berangkatlah kapal itu menuju ke arah Sulawesi. Jadi utara timur ya, utara timur. Sampai suatu ketika sudah di tengah laut sekian hari berlayar, itu mirip dengan apa yang dialami oleh paman saya ya. Jadi mesin tiba-tiba mati, kemudian navigasi mati, blank semua, navigasi blank, mesin mati, semua mati gitu ya. Jadi apapun yang sudah diusahakan tetap mati. Maka kemudian SOP ini dilakukan ya, karena tengah laut itu kalau malam hari gelap, tidak ada lampu yang menyala, gelap, maka salah satu potensi bahaya adalah tertabrak dari kapal lain yang melintas di alur yang sama. Maka dibuatlah SOP, ada satu caraka gitu yang mungkin naik ke atas dek paling atas dengan membawa binokular untuk mengawasi kapal-kapal atau keadaan sekeliling. Di binokular lah itu, laut-laut itu di binokular ya. Selama yang bawah juga, selama mesin mogok ini masih mencoba ya, ada mencoba kirim morse, Marconis kirim morse, kemudian ada yang memperbaiki mesin ya. Sekitar tahun 70-an itu kan berarti teknologi komunikasi nggak seperti sekarang ya. Nah, ketika di binokular si caraka ini atau tim penjaga ini, tim yang mengamati observer sekitar ini melihat ada seperti kepala gitu, kepala orang yang berenang di air. Itu kan sudah tidak masuk akal ya, tengah malam di laut, yang di tengah laut, bukan di perairan, bukan di pantai, ada orang yang berenang, dan itu seorang perempuan ya. Maka tetap aja lapor gitu ya, tetap lapor, ditakutkan itu korban jatuh dari kapal atau korban kejahatan yang dibuang dari kapal ke laut. Maka SOP dilakukan ya, Pak Jono sebagai penanggung jawab kapal itu sudah menyiapkan tim untuk menyiapkan sekoci untuk mendekati apa namanya yang diteropong tadi ya, di binokular di tengah laut, kira-kira jarak berapa ratus meter ada apa ya, bahasa Jawanya kampul-kampul apa namanya, terombang-ambing di laut gitu ya. Oke, ketika sekoci akan diturunkan, ternyata yang di binokular seperti perempuan itu semakin mendekati ke kapal karena arusnya mendekati ke kapal. Oke, disiapkan alat-alat untuk penyelamatan ya, karena SOP-nya adalah ketika ada orang hanyut di tengah laut itu harus ditolong gitu ya. Itu Seaman Brotherhood katanya seperti itu. Ditakutkan korban kejahatan, apalagi ini perempuan, karena di binokular walaupun gelap, mata manusia itu masih bisa membedakan. Semakin mendekat memang terlihat itu perempuan berambut panjang gitu ya, seperti berenang, seperti menggapai-gapai. Semakin mendekat, ketika sudah terlihat dalam pandangan mata telanjang tanpa binokular, itu ternyata tidak memiliki kaki, tapi memiliki seperti sirip ular gitu, memanjang meliuk-liuk, memang berenang di tengah laut, bukan karena hanyut, bukan karena terbawa arus. Jadi orang yang sudah menyiapkan sekoci ini lompat ke kapal, sekoci dibiarkan lepas gitu kan, naik ke atas gitu ya. Begitu mendekati kapal ini, makhluk tadi itu seperti apa ya, berdiri di air ya. Jadi apa ya,
badannya yang ular itu di air, terus kepala, leher dan dada yang manusia itu di atas gitu ya. Jadi seperti apa? Seperti ular kobra yang sedang posisi mau mematuk. Itu mengelilingi kapal ya. Ini kan kapalnya nggak besar-besar sekali ya. Ini kapalnya bukan kapal kargo yang besar, ini kapal muatan sedang mengelilingi kapal gitu ya. Semua kru sudah ketakutan karena semua komunikasi mati, listrik mati, mesin mati, navigasi mati, dan kebetulan itu tidak ada bintang, tidak ada bulan untuk parameter arah gitu ya. Memang blank. Ternyata tidak hanya satu makhluk yang datang, sekitar dua lagi datang. Jadi ada tiga makhluk dengan kurang lebih bentuk yang sama ya. Saya ini seperti perempuan gitu, rambutnya panjang, memiliki tangan sampai dada itu manusia, tapi setelah dada atau perut ke bawah ini memanjang itu ular ya. Kira-kira panjangnya ya hitungan kasar sekitar 12 meter. Ya, jadi seperti berdiri mau kobra mau mematok gitu. Jadi sebagian di air, sebagian di atas air. Semua kru sudah berdoa kepada Tuhan ya dengan keyakinan masing-masing ya. Karena Pak Jono ini sudah pengalaman melaut gitu ya. Ini pasti ada something wrong gini. Something wrong. Dia mencoba untuk melihat adakah kesalahan gitu ya. Karena memang sedikit banyak kalau jadi pelaut itu masih banyak yang aturan-aturan tidak tertulis yang harus ditaati gitu ya, seperti misalkan tidak boleh berkata kotor, tidak boleh sompral, lain-lain gitu. Semua dicek, tidak ada yang berkata kata kasar, tidak ada yang membuang sampah atau kotoran ke laut apa gitu ya. Sampai Pak Jono ini sadar dia memiliki kru yang baru ya, yang tadi yang namanya Pak Tony, karena dalam shift melaut kan biasa kalau tukar shift, tukar kru gitu ya. Dipanggillah Pak Tony oleh Pak Jono ya. Kemudian intinya Pak Tony ini adakah sesuatu yang dibawa atau dilakukan oleh Pak Tony sehingga memancing kedatangan makhluk-makhluk tersebut. Pada awalnya Pak Tony ini nggak mau mengaku gitu kan, tapi setelah dipersuasif, dibujuk, akhirnya Pak Tony ini mengaku gitu bahwa dia membawa semacam kayak jimat gitu ya, bahasa Jawanya piandel atau apa, supaya kalau kerja itu selamat, kalau kerja itu nggak mudah capek, nggak mudah tiap mudah rezeki lah ya. Ada jimat berupa, kalau dalam bahasa Jawa itu patrem itu seperti keris kecil ya, terbuat dari besi kuning yang diduga ada khodamnya atau ada isinya ya. Nah, khodam atau isi dari patrem itu, dari jimat itu yang memancing kedatangan ya, entah marah, entah terpanggil, atau entah terpancing, tiga makhluk ini yang seperti ular ini, ular berkepala manusia ini datang ya. Oke, akhirnya setelah disepakati ya, walaupun ini alat ya, akhirnya disepakati demi keselamatan semua kru ya. Ada markonis, juru radio, ada juru mesin, ada navigator, semua akhirnya Pak Tony diminta untuk istilahnya untuk membuang atau melarung ajimat itu ke tengah laut. Jadi akhirnya semua disepakati untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing gitu ya. Yang Muslim misalkan membaca Al-Fatihah misalkan, bagi yang agama lain silakan menyesuaikan. Setelah selesai membaca doa-doa, dibuanglah itu patrem tadi, jimat tadi, seperti keris kecil dari besi kuning, dibuang ke laut gitu ya. Dibuang, setelah jimat itu tenggelam di air itu, tiga makhluk tadi, ular berkepala manusia itu menyelam mengejar itu tadi, mengejar jimat tadi. Setelah tiga makhluk itu menghilang, keadaan berangsur-angsur mulai normal kembali. Maksudnya normal, mulai ada angin yang berhembus, kemudian langit itu seperti
seperti membuka, tidak berkabut lagi. Jadi sudah ada bintang untuk parameter bintang atau bulan untuk ketika navigasi mati kita lihat alam gitu. Sudah ada bintang, ada bulan, kemudian juru mesin memperbaiki kembali, ya percaya atau tidak percaya, betul atau kebetulan, ya, setelah jimat itu dibuang mesinnya menyala kembali, karena mesin menyala, lampu listrik menyala, navigasi menyala gitu ya. Kemudian dilanjutkan perjalanan sampai ke, alhamdulillah selamat sampai tujuan di suatu pelabuhan di pulau Sulawesi. Nah, diduga makhluk tadi, ya 3 makhluk ular berkepala manusia itu datang karena tertarik atau terpancing atau apapun namanya lah, marah atau apapun, akibat dari khodam atau isi dari azimat yang dibawa oleh kru kapal ya, Pak Tony sebagai kru kapal yang baru. Ya, wawalam bisawab ya, karena ya kita tidak bisa mengingkari juga masih banyak orang yang mohon maaf percaya dengan yang namanya ajimat atau piandel atau khodam gitu ya. Kalau Mr. Jack sendiri, cukuplah Allah yang menjadi penolong atau sebagai piandelnya ya, diselawati, ditirakati, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Oke, mungkin demikian kisah untuk malam hari ini, masih dalam seri kisah seram seorang pelaut. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Sebelum Mr. Zack undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.